Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan sekalian? Semoga selalu sehat dan diberi kelancaran terhadap urusannya. Amin. Oke, di video kali ini kita akan bahas materi tentang peubah acak. Oke, kita mulai ya. Pertama kita melakukan percobaan dulu sebelum masuk ke definisi peubah acak. Misalkan dua mata uang dilempar, dua mata uang ini dilempar seperti video sebelumnya. Ini ada ruang contohnya, yaitu angka-angka ada sebanyak 2 angkanya. Angka gambar, angkanya cuma 1. Di sini gambar angka, angkanya cuma 1. Dan gambar-gambar ini tidak ada angkanya, berarti 0. Oke, masih ingat ya teman-teman? Video sebelumnya, ruang contoh dari pelemburan 2 mata uang, ini dia. Dan S ini total dari ruang sampelnya, dan R ini adalah bilangan realnya, 0, 1, 2. Nah, kita lihat ini ada tanda panah dari S ke R itu dinamakan dengan X. Oke, kita masuk ke definisi. Suatu peubah acak, kita sebut saja dengan X, adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu ruang contoh S yang menghubungkan setiap titik contoh, misalkan dengan E, dalam S dengan suatu bilangan real. Jadi penulisannya X dalam kurung E sama dengan X. Oke, akan lebih paham kita langsung ke contoh. Nah, ini ada banyak peubah acak yang dapat didefinisikan pada suatu percobaan tertentu. Nah, ada juga percobaan, misalkan pelemparan 2 buah dadu bersisi 6. Jadi dadu pertama itu bersisi 6, dan dadu kedua juga bersisi 6. Jadi peubah acaknya bisa kita simbolkan misalkan ini, jumlah 2 sisi yang muncul. Berarti pada saat muncul pelemparan 2 dadu itu ada muncul, misalkan kemungkinan yang muncul adalah dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua muncul mata dadu 2. Itu contohnya. Atau dadu pertama muncul mata dadu 3, dadu kedua muncul mata dadu 6. Itu contohnya ya. Berarti di sini bisa kita simbolkan atau contohkan peubah acaknya jumlah 2 sisi yang muncul. Berarti ini jumlahnya 3, ini jumlahnya 3 tambah 6, 9. Atau boleh juga kita mensimbolkan peubah acaknya dengan selisih 2 sisi yang muncul. Di sini kita bisa juga cari selisihnya. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 3. Atau boleh juga dengan rasio kedua sisi. Jadi peubah acak tuh bebas ya kita menentukan. Nah, peubah acak ini ditentukan dengan huruf kapital. Nilai yang mungkin bagi peubah acak atau range-nya dinotasikan dengan huruf kecil yang bersesuaian. Nah, ini ada contohnya. Sebuah dadu tetrahedral atau 4 sisi. Jadi dia dadu ini mempunyai 4 sisi ya teman-teman, bukan 6 tapi 4. Memiliki mata 1, 2, 3, dan 4 pada masing-masing sisi. Untuk suatu pelemparan dadu, keempat mata dadu tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Suatu permainan dilakukan dengan melempar dadunya sebanyak 2 kali. Jadi dadunya dilempar sebanyak 2 kali. Skor dinyatakan sebagai nilai maksimum dari 2 angka yang muncul. 2 angka yang muncul. Nilai maksimum dari 2 angka yang muncul. Oke, kita lihat. Jadi ada satu buah dadu itu dilempar sebanyak 2 kali. Nah, misalkan ini simbol X ini adalah pelemparan yang pertama, ini kemungkinan muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4. Dan B1, B2, B3, B4 ini percobaan pelemparan kedua. Bisa juga muncul mata dadu 1, 2, 3, dan 4. Nah, di tabel ini bisa kita baca baik-baik. Pelemparan pertama muncul mata dadu pertama, dan pelemparan kedua muncul mata dadu pertama juga, mata dadu 1. Berarti ini dia. Kalau ini yang kita baca berarti pelemparan pertama dan kedua muncul mata dadu 4 dan 4. Kalau yang ini kita baca pelemparan yang pertama muncul mata dadu 1, dan pelemparan yang kedua muncul mata dadu, ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita dengan catatan dapat didefinisikan dengan acak yang lain. Boleh secara acak ya teman-teman. Misalkan yang di sini taruhnya di sini 1, 1, atau
di sini 1, 2, boleh terserah. Yang penting kita mengurutkan secara rapi dan terurut. Oke, dari sini bisa kita lihat fungsi peluang pembacaknya. S adalah himpunan dari S1 sampai EN, atau P dalam kurung X besar, ini X besar sama dengan X kecil. Oke, akan lebih paham kita lihat di tabel berikut. Ini adalah nilai maksimum dari kedua dadu yang munculnya adalah 1. Berarti ini ada sebanyak 1 buah. Berarti 1 per 16. 16 ini adalah ruang sampel dari yang ada di tabel ini. Jadi kan kalau peluang itu kan rumusnya adalah NA per NS. Nah, S ini adalah yang 16. Dan NA ini adalah yang 1, karena dia cuma 1 yang muncul. Kalau misalkan maksimum di antara dua mata dadu itu adalah 2, di sini kan 2, 2 dan 2 yang maksimumnya, berarti ada sebanyak 3, jadinya 3 per 16. Ini peluangnya 3 per 16. Kalau misalkan nilai maksimum dari mata dadunya adalah 3, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 per 16. Kalau misalkan nilai maksimumnya angka yang paling besarnya adalah 4, berarti di sini 4, itu totalnya ada sebanyak 7 per 16. Jadi bisa kita sajikan ke dalam tabel, kalau X-nya 1, 1 per 16, X-nya 2, 3 per 16, kalau X kecilnya 3, PX sama dengan X-nya 5 per 16, dan X-nya sama dengan 4, 7 per 16. Bisa kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah contoh dari bajak. Nah, kita coba ke contoh lagi. Sebuah koin setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jadi ada satu buah koin dilempar sebanyak 3 kali. Didefinisikan X sebagai banyaknya sisi angka yang muncul. Tentukan fungsi peluang bagi bajak X. Oke. Nah, kita lihat dulu ruang sampelnya apa. Misalkan percobaan pertama itu kemungkinan muncul koin itu kalau nggak sisi angka, itu pasti sisi gambar. Kalau misalkan untuk percobaan dilempar yang kedua, bisa muncul sisi angka, gambar, atau di sini sisi angka, di sini gambar. Jadi pelemparan pertama, pelemparan kedua sama-sama angka, atau angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Ini baru pelemparan yang kedua. Kita coba pelemparan yang ketiga, bisa juga kemungkinan angka gambar, ini juga angka gambar, ini juga angka gambar, dan ini juga angka gambar. Oke, bisa ya teman-teman? Jadi kita bacain seperti video sebelumnya. Untuk misalkan ini untuk kemungkinan yang pertama, bisa kemungkinan percobaan pertama sampai percobaan pelemparan ketiga itu muncul ketiganya angka. Kalau ini angka-angka gambar. Kalau ini angka gambar angka. Kalau ini angka gambar gambar. Kalau ini gambar angka-angka, gambar angka gambar, ini gambar gambar angka, dan ini ketiganya gambar. Oke, jadi ada berapa banyak semuanya? Ada 8 ya, berarti ruang sampelnya ada 8. Sekarang kita akan menghitung banyaknya sisi angka yang muncul. Di sini banyak sisi angka yang muncul adalah 3, di sini 2, di sini 2, di sini angkanya cuma 1, di sini angkanya 2, angkanya di sini 1, ini 1, dan di sini nggak ada angka, berarti ini 0. Berarti bisa kita tuliskan ke dalam bentuk tabel X kecil, dan di sini P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Oke, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. X-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3. Untuk P X besar sama dengan 0, berarti 0 ada sebanyak 1 buah yang ini. Per semuanya, ruang sampelnya ada 8. Kalau untuk X-nya 1, berarti ada 1, 2, sama 3. Berarti ada 3 per 8. Kalau untuk X kecilnya 2, berarti 1, 2, 3. Ada 3 per 8 juga. Untuk X-nya 3, ini ada 1. Berarti 1 per
Oke, bisa ya teman-teman untuk tabel dari fungsi peluang bagi peubah acak. Nah, ini tabelnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, penjumlahan dari 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, penjumlahan ini semua itu sama dengan 1. Nanti kita lihat teoremanya ya. Nah, di sini peubah acak kita ada terbagi dengan diskret dan kontinu. Nah, definisi peubah acak diskret, jika himpunan semua nilai yang mungkin bagi peubah acak X adalah himpunan yang tercacah X1, X2, sampai Xn, atau X1, X2, sampai seterusnya, maka dinamakan peubah acak diskret. Nah, seperti yang contoh tadi, itu adalah peubah acak diskret, yang memasangkan setiap nilai X dengan nilai peluang dinamakan sebagai fungsi kepekatan peluang diskret atau FKP diskret. Nah, ini ada tadi, X ini adalah peubah acak tadi, yang mana kita definisikan nilai maksimum yang muncul pada pelemparan dua dadu tetrahedral. Nilai maksimum seperti nilai angka 1, 2, 3, sama 4 tadi. Ini yang udah kita peroleh tadi, 1/6, 3/6. Ini maksudnya 1/16 ya teman-teman. Kita ada kesalahan sedikit. Ini 1/16. 3/16, 5/16, 7/16. Nah, bisa juga kita tulis dengan dalam bentuk fungsi 2x kurang 1/16. Jadi kalau kita substitusikan di sini x-nya 1 berarti 1/16. Kalau x-nya 2 di sini berarti 3/16. Kalau x-nya 3 berarti 5/16. Kalau x-nya 4 berarti 7/16. Oke. Untuk x-nya 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini dalam bentuk grafiknya, sumbu x ini menyatakan ini 1, 2, 3, 4 dan fx-nya 1/16, 3/16, 5/16, dan 7/16. Nah, teorema yang pertama, suatu fungsi fx merupakan FKP diskret jika dan hanya jika suatu himpunan bilangan real tak hingga yang tercacah x1, x2, sampai seterusnya terpenuhi kedua sifat berikut. Jadi, fungsinya itu besar dari 0, dan untuk setiap xi-nya, penjumlahannya sama dengan 1. Oke, seperti yang dibilang tadi, fungsinya itu kalau kita cari hasilnya yang peluang tadi itu, totalnya sama dengan 1. Jadi itu yang dimaksud ya teman-teman, totalnya sama dengan 1. Nah, ini contohnya seperti tadi, nilai maksimum yang muncul pada pelemparan dua dadu tetrahedral. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1/16 tambah 3/16 tambah 5/16 tambah 7/16, 1 tambah 3, 4, tambah 5, 9, tambah 7, 16. 16/16 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fungsi sebaran. Fungsi sebaran kumulatif atau Cumulative Distribution Function atau CDF dari sebuah peubah acak X dilambangkan dengan F besar X. Didefinisikan sebagai berikut, yang ini fx sama dengan P dalam kurung X kecil dari X untuk setiap X. Itu adalah fungsi dari CDF. Nah, di sini maksudnya fungsi dari CDF itu X-nya kecil dari X. Jadi kita lihat dari min tak hingga sampai 1, yang ini, itu fx-nya adalah 0. Nah, dimulai dari 1, nah jadi kurung siku ini masuk 1 sampai 2, kalau ini kurung buka. Berarti 1 aja yang masuk, nilai fx-nya 1/16. Dari 2, yang ini, itu penjumlahan dari 1/16 tambah 3/16 diperoleh 4/16. Lanjut yang dari 3 ini, penjumlahan dari 1 tambah 3 tambah 5 diperoleh 9/16. Dan untuk yang 4, dimulai dari 4 sampai tak hingga, itu penjumlahan dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 diperoleh 16/16, itu yang sama dengan 1. Nah, dari tabel ini bisa kita tulis dengan fungsi CDF-nya, yaitu F besar X sama dengan 0 untuk X yang beranggotakan dari min tak hingga sampai 1, dan 1/16 untuk X yang dari 1 sampai 2, satunya masuk, dan 4/16 kalau untuk X anggotanya dari 2 sampai 3, 9/16 untuk X anggotanya dari 3 sampai 4, dan 1 untuk X anggotanya dari 4 sampai
tak hingga. Itu adalah contoh dari penulisan fungsi CDF atau fungsi sebarannya. Oke, selanjutnya untuk peubah acak kontinu. Nah, tadi kan ada peubah acak itu terbagi dua, diskrit dan kontinu. Kita bahas untuk yang kontinu sekilas ya. Nah, suatu peubah acak X adalah kontinu jika fx merupakan suatu fungsi yang kontinu dalam X. Nah, jadi kalau dia kontinu itu dia berada dalam selang tertentu. Peubah acak X adalah diskrit jika fx-nya merupakan fungsi tangga dalam X. Nah, kita baca selanjutnya, suatu peubah acak X dikatakan peubah acak kontinu jika terdapat suatu fungsi fx yang dinamakan fungsi kepekatan peluang atau FKP, sehingga CDF-nya dapat kita nyatakan dalam bentuk integral dari minta hingga sampai x, ft dt, fungsi terhadap t. Dan ini ada teoremanya, fungsi fx adalah FKP bagi suatu peubah acak yang kontinu jika dan hanya jika memenuhi sifatnya fungsinya besar dari 0, dan sama seperti tadi kalau untuk diskret jumlahnya sama dengan 1, begitu juga untuk kontinu itu integralnya itu sama dengan 1. Oke, ini secara kilas untuk kontinu ya teman-teman. Nah, biasanya untuk lebih banyaknya dalam soal itu biasanya dalam bentuk diskret. Nah, ini ada sedikit tugas untuk rekan-rekan sekalian. Ini ada 2 soal. Silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan contoh yang di video sebelumnya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.